Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Daud dan Romo Kalang. Saya dari program studi guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diasuh oleh Bapak dosen Antoni Syafban, SPD, MPD. Kita masuk pada bab 9, inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain maupun sistem pendidikan dalam arti luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan, baik mau menyangkut ide, praktek, metode, objek, dan secara kualitas yang berbeda dari hal-hal yang ada sebelumnya, dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan dan memecah masalah pendidikan. B. Sasaran inovasi pendidikan. Setelah membahas pengertian inovasi pendidikan, maka berikut ini diuraikan tentang sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas dan program tujuan. 1. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. 2. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensia, motorik, atau pengalaman. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. 4. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar dalam pembaharuan pendidikan. Tentu fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. 5. Lingkup sosial. Masyarakat dalam menerapkan inovasi pendidikan ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perusahaan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi dapat dikenal dengan beberapa identifikasi, antara lain: 1. Ketika masyarakat, orang tua mulai sibuk dengan peran keluarga sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. 2. Terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. 3. Adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. 4. Adanya alat
elektronik yang bermacam-macam, radio, telepon, TV, komputer. Jadi dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masuk pada bab yang ke-10, yaitu Merdeka Belajar. A. Pengertian Merdeka Belajar berbasis komponen. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Maka dari itu, merdeka belajar merupakan kebebasan dalam menentukan cara berperilaku, berproses berpikir, berlaku kreatif guna pengembangan diri setiap individu dengan menentukan nasib diri sendiri. B. 4 pokok program Merdeka Belajar yaitu 1. Ujian sekolah berdasarkan nasional atau USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis dan sebagainya. 2. Ujian nasional atau UN. Penyelenggara UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita masuk pada bab yang ke-11, yaitu strategi pelibatan keluarga. A. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan pada tahun-tahun pendidikan anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi keluarga sekolah. Anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan, mereka cenderung mendapatkan nilai yang baik, memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur. B. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Persebaran virus corona yang masih di sebagai negara memaksa untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. 1. Penyedia akses bagi orang tua keluarga akan dilaksanakan dengan 2 kegiatan, yaitu A. Merancang kurikulum pelibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. 2. Home visiting. Strategi diartikan sebagai strategi berkunjung ke rumah siswa. 3. Menyediakan pusat layanan komprehensif. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk posko. 4. Strategi generasi silang akan didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai ketidakdidikan siswa dengan mendefinisikan orang tua keluarga siswa yang kurang libat dalam kegiatan penuh dalam proses pendidikan. Kita masuk pada bab yang ke-12, yaitu strategi pembelajaran campuran. Strategi pembelajaran campuran efektif di era normalisasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan agar semua kegiatan belajar mengajar diarahkan dari rumah dan harus menjaga jarak. Arahan tersebut menutup 68 pendidik untuk menyusun dan membentuk inovasi pembelajaran yang efektif, sebagaimana pembelajaran secara tatap muka. Metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era norma adalah
Yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Yang kedua, pembelajaran secara home based. Yang ketiga, pembelajaran secara proyektif. Yang keempat, pembelajaran secara online atau dalam jaringan. Terdapat 5 kunci untuk melaksanakan pembelajaran campuran, yaitu yang pertama, pembelajaran langsung atau tatap muka. Yang kedua, kombinasi dengan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, mengkombinisasi antara pendidik dan peserta didik. Yang keempat, pendidik harus mampu mengkombinisasi jenis penilaian baik maupun non-tes atau bersifat untetik atau bersifat portofolio. Proponen sport materials, yaitu jika pendidik ingin mengombinasi antara tatap muka secara langsung atau online, mempersiapkan sumber daya untuk mendukung kegiatan tersebut. Oke, baik.